Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Yang pertama adalah petugas piket harus menyiraminya setiap hari. Yang kedua, ketika bermain kita harus berhati-hati agar tidak merusak pot dan tanaman. 2. Apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Tanaman akan rusak. 3. Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Mengingatkan Benny bahwa bermain bola di sekitar kelas bisa mengenai pot bunga, sehingga pot bunga bisa pecah dan tanaman akan rusak. Sebaiknya Benny bermain bola di halaman sekolah. Tuliskan percakapan di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung. Lani berkata, "Hari ini aku mendapat tugas piket kelas." Udin menjawab, "Sama Lani, aku juga piket hari ini." Setelah menyapu lantai kelas, kita menyiram tanaman di depan kelas, kata Lani. "Tentu Lani, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman," jawab Udin. Bacalah teks percakapan Lani dan Udin tersebut. Peragakan bersama temanmu. Pilihlah peran sesuai percakapan tersebut. Nah, amatilah lingkungan sekitar sekolahmu. Apakah terdapat tanaman di sekitar sekolahmu? Ceritakan bagaimana peran kamu dalam merawat tanaman di sekolahmu. Tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, ini hanya sekedar contoh cerita ya. Setiap hari Jumat, aku bersama 3 temanku mendapat giliran menyiram tanaman di sekitar sekolah. Selain menyirami tanaman tersebut, kami juga membersihkan sampah-sampah daun yang berguguran. Tak lupa kami memberikan pupuk agar tanaman-tanaman tersebut tumbuh subur. Kami juga memasang tulisan dilarang menginjak tanaman agar tanaman tidak rusak. Amatilah gambar di atas. Apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar tersebut? Lani dan teman-temannya memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Mereka bekerja sama merawat tanaman di sekitar sekolah. Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergiliran. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa yang lain membantu. Apakah kamu juga selalu bekerja sama dan saling membantu dengan teman sekelasmu? Ceritakan pengalamanmu ketika mendapat bantuan dari temanmu. Nah, ini hanya contoh ya. Setiap hari Sabtu ada pelajaran SBDP di kelasku. Saat itu materinya adalah menggambar dan aku lupa membawa krayonku. Untungnya ada Dayu yang mau meminjamkan krayonnya. Aku sangat berterima kasih padanya. Berdiskusilah dengan teman satu kelompokmu untuk mengerjakan tugas ini. Buatlah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Perhatikan isi buku yang akan kalian buat. Halaman 1 berisi identitas kelompok dan nama anggota kelompoknya. Halaman 2 berisi deskripsi buku. Contoh, buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Lina, Benny, dan Udin. Buku ini dibuat pada hari Selasa 19 Desember 2017.
Tulislah dengan huruf tegak bersambung dan gunakan huruf kapital dan tanda titik dengan tepat. Halaman 3 berisi gambar macam-macam alat pengukuran berat. Gambar bisa digunting dari majalah atau koran atau digambar sendiri. Halaman 4 berisi tentang penjelasan ons dan kilogram, serta 5 pertanyaan tentang topik itu. 1 kilogram sama dengan titik-titik ons. Titik-titik ons sama dengan 1 kilogram. Pertanyaannya, misalkan saja nomor 1 2 kilogram sama dengan titik-titik ons. Nomor 2 40 ons sama dengan titik-titik kilogram. Halaman 5 berisi 2 soal cerita dan jawabannya tentang berat benda dengan menggunakan satuan ukur kilogram dan ons. Kemudian halaman yang ke-6 berisi ucapan terima kasih. Nah, berikut adalah contoh bukunya ya. Halaman 1, misalkan saja kelompok melati. Nama anggota kelompoknya Dayu, Lani, dan Beni. Halaman 2, buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Dayu, Beni, dan Lani. Buku ini dibuat pada hari Jumat, 5 Februari 2021. Halaman 3 berikut adalah macam-macam alat pengukuran berat. Ada timbangan pasar, timbangan kue, timbangan beras. Ada juga timbangan gantung dan neraca. Halaman 4, 1 kilogram sama dengan 10 on. 10 on sama dengan 1 kilogram. Kerjakan soal-soal berikut. 1, 2 kilogram sama dengan titik-titik ons. 2, 40 ons sama dengan titik-titik kilogram. 3, 3 kilogram sama dengan titik-titik ons. 4, 50 ons sama dengan titik-titik kilogram. 5, 7 kilogram sama dengan titik-titik ons. Halaman 5, selesaikan soal cerita berikut. 1. Alia disuruh membeli telur oleh ibunya seberat 50 ons. Berat telur yang dibeli Alia sama juga dengan titik-titik kilogram. Jawabannya, 50 ons sama dengan 5 kilogram. 2. Santi membeli ikan lele di pasar seberat 2 kilogram. Berat ikan lele yang dibeli Santi sama juga dengan titik-titik ons. Jawabannya, 2 kilogram sama dengan 20 ons. Halaman 6, terima kasih. Ayo kita terus belajar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.